Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1009, naik level, naik level, naik level 6. Yu Yue tercengang. Dia bahkan tidak puas dengan level Lord. Kakaknya benar-benar keras kepala. Yun Feng mendongak dan menatap keluar melalui lapisan dinding batu. Setelah waktu yang lama, dia tersenyum ringan. Tentu saja saya tidak puas. Ketika saya keluar dari sini, saya akan mencapai tingkat 5 tingkat raja. Target yang ditetapkan Yun Feng untuk dirinya sendiri adalah untuk mencapai tingkat 5 tingkat raja. Bahkan jika level ini tidak dapat melakukan apapun yang diinginkannya di wilayah tengah, ia tidak harus mendengarkan kebanyakan orang. Level Lord adalah level terendah di wilayah tengah dan level Raja adalah level yang lebih tinggi darinya. Level 5 Lord level setara dengan Dusty Lord level. Ada tingkat yang berbeda antara mereka yang di atas kelas 5 dan mereka yang di bawah kelas 5. Raja kelas 5 adalah seorang jenius di antara para jenius, mengingat usia Yun Feng. Yun Feng tidak menetapkan statusnya sangat tinggi karena ini. Dia selalu yakin bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darinya. Begitu seseorang menetapkan posisinya terlalu tinggi, penglihatannya pasti akan menjadi lebih sempit. Pada akhirnya, dia akan dikurung dalam lingkaran kecil dan tidak bisa bergerak maju. Sampai suatu hari, ketika seseorang terus melampaui dia di belakangnya, dia akan mengerti bahwa dia telah jatuh dari posisi tinggi ini dengan ganas. Tidak peduli kapan, meskipun bakat Yun Feng saat ini tidak dapat digambarkan sebagai menakjubkan, dia masih mempertahankan sikap rendah hati. Meskipun kepalanya terangkat, dia tidak pernah mengangkatnya tinggi-tinggi. Meskipun kecepatannya lebih cepat dari yang lain, setiap langkahnya lebih stabil daripada yang lain. Yun Feng tahu betul bahwa apa yang harus dia lakukan di sepanjang jalan adalah ketekunan. Raja kelas 5 hanyalah tujuan sementara yang dia berikan pada dirinya sendiri. Yun Feng tidak tahu apakah markas besar keluarga Yun berada di wilayah tengah. Jika bukan di wilayah tengah, itu akan berada di area dalam. Jika kekuatannya berhenti begitu saja, dia tidak akan bisa melapor ke markas besar keluarga Yun. Tingkat raja, tingkat kaisar, tingkat dewa, Yun Feng melihat jalannya dengan sangat jelas. Dia harus terus bergerak maju dan tidak akan pernah berhenti. Kulanyi selalu menjadi orang yang paling memahami Yun Feng. Dia pasti tahu apa tujuan dalam pikirannya, jadi dia pasti mendukung keputusan Yun Feng sepenuhnya. Yu Yue hanya tersenyum. Tempat kultivasi ini benar-benar langka saat ini. Itu bagus untuk terus berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Tidak akan terlambat untuk kembali ke keluarga Yu setelah kekuatannya meningkat sedikit. Mungkin dia bisa membantu. Mereka bertiga terus berkultivasi di dalam gua. Di bawah stimulasi 5 elemen Yun Feng, cairan kuali emas mengalir keluar dari pohon kuali emas perlahan tapi tanpa henti. Meskipun tidak banyak cairan kuali emas yang dihasilkan oleh 10 pohon kuali emas yang dipetik Yun Feng, itu masih sangat efektif bersama-sama. Berlatih dalam damai adalah sesuatu yang mereka bertiga lakukan saat ini. Kondisi unik seperti itu tentu tidak bisa dibuat dengan mudah. Mereka tidak bisa berkultivasi di sini selamanya, jadi mereka bertiga mengambil kesempatan ini untuk fokus dan bekerja keras untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. 1 tahun lagi berlalu dalam sekejap mata. Pada tahun ini, kekuatan mereka bertiga sebagian besar meningkat di gua ini. Kekuatan Yu Yue telah mencapai tahap akhir dari level Lord. Jika bukan karena pohon kuali emas, dia mungkin membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk mencapai tahap akhir. Situasi Kulanyi tidak diketahui. Kekuatannya tidak pernah diukur secara akurat pada dirinya. Dia adalah satu-satunya yang mengetahui level terbaik yang telah dia capai, dan Yun Feng bergerak menuju level kelima dari level Raja. Gua itu benar-benar sepi setiap hari. Hanya ada napas panjang dan rata dari mereka bertiga. Lingkaran 5 warna di sekitar Yun Feng sedikit berubah hari ini. Setiap kali dia mencapai tingkat raja tingkat berikutnya, warna lingkaran cahaya di sekitar Yun Feng akan menjadi lebih dalam. Pada saat ini, warna lingkaran cahaya jauh lebih dalam dari sebelumnya, yang berarti bahwa Yun Feng akan menginjak level baru dari level raja. Ada gua di sini. Suara yang agak muda tiba-tiba terdengar dari luar, bergema dengan jelas di dalam gua. Kulanyi dan Yu Yue, yang berkultivasi dalam damai, membuka mata mereka pada saat yang sama dan menatap Yun Feng pada saat yang sama. Pada saat ini, Yun Feng masih tenggelam dalam kultivasi.
Lingkaran 5 warna mengelilinginya terus-menerus dan warnanya berangsur-angsur semakin dalam. Kulanyi berbisik, sepertinya Feng Feng tidak jauh dari menjadi raja kelas 5. Yu Yue tidak bisa menahan perasaan terkejut di benaknya setelah mendengar itu dan rasa bangga juga naik samar. Segera, beberapa langkah kaki yang rumit datang dari gua. Tampaknya seseorang telah memasuki gua tempat Yun Feng dan yang lainnya dulu tinggal. Yu Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bagaimana jika pintu masuk gua ditemukan? Kulanyi berdiri dan berjalan ke tepi gua. Dia tertawa. Aku sudah menyegelnya. Beberapa orang ini tidak memenuhi syarat untuk membukanya. Yu Yue tidak bisa tidak melihat Kulanyi dalam-dalam. Pria ini sangat teliti. Gua itu disegel terlebih dahulu. Jika itu dia tidak akan mempertimbangkan kemungkinan seseorang akan menemukan gua ini sama sekali. Di gua tempat Yun Feng dan yang lainnya berada, beberapa pemuda berjalan masuk satu demi satu. Total ada 4 orang, 2 pria dan 2 wanita. 2 wanita yang menemukan gua sebelumnya tampak seperti berusia 20-an. Di antara 2 pemuda yang datang ke gua kemudian, salah satunya terluka parah. Setengah dari pakaiannya sudah ternoda darah dan wajahnya sangat pucat. Pemuda lainnya dengan hati-hati membantunya masuk, tampak seperti basah kuyup oleh keringat. Saudara muda Luo Xing, cepat bawa kakak senior Kui ke jerami. Seorang wanita berteriak cemas. Wanita lain dengan cepat pergi untuk membantu, sementara wanita yang berbicara menyebarkan jerami lagi dengan tergesa-gesa. Pemuda itu, yang berlumuran darah, akhirnya terbaring di atas jerami. 3 lainnya tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Itu menyergap kita, kata gadis yang lebih muda, menggertakkan giginya. Jika kakak senior Kui tidak menyadarinya tepat waktu, kita akan dimakan oleh itu. Kami tidak berguna. Kalau tidak, kakak senior Kui tidak akan seperti ini, kata wanita yang lebih muda dan lebih tua. Suaranya terdengar cukup stabil. Dia menatap pemuda pucat di tanah dengan tatapan menyakitkan dan kecemasan yang tak terlukiskan dalam pikirannya. Kakak senior Hualing, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakak senior Kui terlihat seperti ini. Akankah dia, pria muda bernama Luo Xing itu hanya bisa diam? Gadis termuda segera berteriak, Luo Xing, bisakah kamu tutup mulut? Jangan katakan itu. Bagaimana bisa terjadi sesuatu pada kakak senior Kui? Bab 1010, kamu tidak adil dan aku tidak adil, 1. Baiklah, Yuxia, berhenti berdebat. Hal pertama yang harus kita pikirkan saat ini adalah bagaimana menjaga agar kakak senior Kui tetap aman. Wanita bernama Yuxia menoleh, sementara Luo Xing mengangkat sudut mulutnya dengan canggung dan menatap pemuda di tanah dengan sungguh-sungguh. Kakak senior Hualing, apakah efektif menggunakan ramuan? Hualing menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kami tidak membawa banyak ramuan kali ini. Selain itu, level potion sama sekali tidak efektif pada senior Brother Kui saat ini. Kita harus memiliki level life potion yang lebih tinggi. Ramuan kehidupan tingkat tinggi, Luo Xing bergumam. Yuxia sudah tidak sabar. Di mana kita bisa menemukan pembuat ramuan di tempat ini? Selain itu, ini adalah ramuan tingkat tinggi. Hualing dan Luo Xing juga tergerak setelah mendengar itu. Benar, di mana mereka bisa menemukan apoteker di tempat seperti itu? Di mana mereka bisa mendapatkan life potion? Mereka berdua melirik pemuda itu, yang berlumuran darah. Apa yang harus kita lakukan? Jika sesuatu benar-benar terjadi pada kakak senior Kui, bagaimana kita bisa menjelaskannya saat kita kembali? Hualing mengerutkan kening dengan rasa sakit di matanya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Percakapan mereka menyebar ke bagian dalam gua tanpa melewatkan apapun. Yu Yue dan Kulanyi keduanya mendengarkan dengan tenang. Yu Yue tidak bisa tidak berbalik dan melihat Kulanyi. Kamu adalah penyihir elemen cahaya. Apakah kamu tidak akan membantu mereka? Kulanyi, di sisi lain, mengangkat alisnya dan melirik Yu Yue dengan mengejek. Kemudian, dia menyeringai. Menurutmu aku ini apa? Seorang dermawan. Apa hubungan hidup mereka denganku? Kamu, Yu Yue tercengang. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa seorang penyihir elemen cahaya akan memiliki kepribadian seperti itu. Itu jelas sepotong kue, tapi dia tidak mau melakukannya. Apakah dia akan membiarkan seseorang mati di depannya? Saya tidak peduli tentang siapapun kecuali Feng Feng. Bibir tipis Kulanyi melengkung dan dia memberi Yu Yue senyuman yang sangat dingin.
Rasa dingin di matanya langsung mencapai dasar hati Yu Yue. Yu Yue tahu bahwa pria ini mengatakan yang sebenarnya. Dia memang tidak peduli dengan siapapun kecuali Feng. Bibir Yu Yue bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi pada akhirnya. Dia tidak bisa membantu orang-orang ini sama sekali dengan kemampuannya sendiri. Selain itu, jika dia muncul, tempat ini akan terungkap. Dia tidak tahu apakah dia akan menyebabkan masalah bagi Feng, tetapi dia tahu bahwa itu tidak berguna bahkan jika dia keluar. Satu-satunya penyihir elemen cahaya di sini yang bisa menyelamatkan orang tidak mau melakukan apapun. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Di gua di luar, pemuda yang jatuh ke tanah tampaknya berada dalam situasi yang lebih buruk. 3 orang lainnya bahkan lebih cemas. Kakak Kui, tolong baik-baik saja. Luo Xing sangat cemas sehingga dahinya dipenuhi keringat, menetes setetes demi setetes. Hua Ling, di sisi lain, mengerutkan kening keras dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Yu Xia, yang sangat frustrasi, mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, yang mengejutkannya. Lihat, benda emas apa yang ada di dinding itu. Yu Xia berdiri dan berlari ke dinding batu, menatap lapisan warna emas samar di dinding. Alam bawah sadarnya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah hal yang langka. Jika bukan karena kebetulan, dia mungkin tidak akan bisa melihatnya sepanjang hidupnya. Kenapa kamu peduli tentang itu? Situasi kakak senior Kui tampaknya lebih buruk. Melihat Yu Xia masih bisa fokus pada hal lain, Luo Xing tidak bisa menahan amarahnya. Jika kamu tidak mengendur, bagaimana itu memiliki kesempatan untuk menyerang secara diam-diam? Kakak senior Kui disergap karenamu. Mendengar tuduhan Luo Xing, Yu Xia tiba-tiba berbalik dan menggertakkan giginya. Jika kamu tidak begitu tidak berguna dan kamu dapat membantu kakak senior Kui sama sekali, kakak senior Kui tidak akan terluka begitu parah. Luo Xing, kau pecundang tak berguna. Apa katamu? Luo Xing segera berdiri dan menatap Yu Xia dengan amarah di matanya. Yu Xia sudah frustrasi setelah dimarahi oleh Luo Xing saat itu, seolah-olah dia yang bersalah. Secara alami, kemarahan di hatinya bangkit lagi. Apa yang aku katakan tentangmu? Aku bilang kamu pecundang yang tidak berguna. Mendengar itu, Kulanyi dan Yu Yue hanya mencibir. Orang suka menyalahkan orang lain untuk menunjukkan betapa tidak bersalahnya mereka. Yu Yue mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar tidak mengharapkan pertengkaran sengit antara beberapa orang ini berkembang sampai titik ini. Selain itu, isinya benar-benar tentang mendorong tanggung jawab dari satu sama lain. Tidak ada yang peduli dengan kakak senior Kui yang terluka parah itu lagi. Diam kalian berdua. Hua Ling, yang tidak tahan lagi, tiba-tiba berteriak. Kedua anak muda itu terengah-engah dan akhirnya menutup mulut mereka. Jam berapa sekarang? Kakak senior Kui terluka parah dan tidak bisa bangun. Anda masih dalam mood untuk berdebat di sini. Setiap orang bertanggung jawab. Tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri. Petik 2. Yu Xia memutar tubuhnya dengan marah dan berbalik. Keluar dari akal pikiran. Luo Xing, di sisi lain, tersipu malu dan berjongkok lagi. Kakak senior Hua Ling, haruskah kita memberitahu para tetua? Jika para tetua datang, kakak senior Kui akan diselamatkan. Apakah kamu idiot, Luo Xing? Beritahu orang tua, apakah Anda ingin kami dihukum? Bukannya Anda tidak tahu bahwa kakak senior Kui adalah murid favorit para tetua? Jika sesuatu terjadi padanya, kita tidak akan bisa lolos. Kamu tidak bisa mengabaikan keselamatan kakak senior Kui hanya untuk menghindari hukuman. Jangan lupa bahwa kamu pasti sudah mati tanpa dia. Raung Luo Xing dengan marah. Yu Xia tersipu dan tidak bisa berkata apa-apa. Hua Ling, di sisi lain, tampak khawatir. Saya kehilangan sound badge saya ketika saya sedang berlari. Lencana suara kakak senior Kui sepertinya jatuh ketika dia bertarung dengan hewan itu. Saya memeriksa saat itu, tetapi tidak ada apa-apa. Petik 2. Luo Xing segera pingsan. Jika sesuatu terjadi pada kakak senior Kui, para tetua mungkin akan menjadi gila. Pada saat ini, perhatian Yu Xia tertuju pada warna emas yang dulu samar. Dia menyentuhnya dengan rasa ingin tahu dengan jarinya dan matanya langsung melebar. Ini, Yu Xia dengan cepat berbalik dan melihat kedua orang di belakangnya. Tatapan Luo Xing dan Hua Ling tertuju pada pemuda yang terluka parah itu dan mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain sama sekali. Yu Xia segera mencari dan akhirnya menemukan sebuah botol kecil,
mengumpulkan semua warna emas muda yang merembes keluar dari dinding batu. Jika aku kembali dan memberikan benda ini kepada para tetua, aku akan baik-baik saja, kan? Memikirkan hal ini, Yuxia hanya bisa tersenyum. Mau tak mau dia mengumpulkan lebih cepat, tetapi jumlah cairan kuali emas sangat terbatas. Setelah mengumpulkan untuk waktu yang lama, dia hanya bisa mengumpulkan setinggi 2 mm pada akhirnya. Yuxia segera meraung dengan marah, apa? Hanya ada sedikit. Bagaimana ini bisa cukup? Bab 1011, kamu tidak adil dan aku tidak adil, 2. Yuxia melihat ke dinding batu yang telah dia jarah dan mau tidak mau dia menamparkan tangannya dengan keras. Keluarlah sedikit lagi, keluarlah sedikit lagi. Cairan kuali emas perlahan mengalir keluar dari bagian belakang batu. Mata Yuxia berbinar ketika dia melihat ini dan dia bahkan menamparkan tangannya dengan keras. Luo Xing dan Hua Ling tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yuxia saat mereka melihatnya menabrak dinding batu. Ada apa dengan dia? Luo Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Kakak senior Kui sangat terluka, tetapi dia masih ingin melakukan hal-hal yang membosankan. Hua Ling sama sekali tidak peduli dengan apa yang dilakukan Yuxia. Dia sudah memikirkan banyak cara di benaknya dan bahkan mengeluarkan banyak hal, tetapi pemuda yang tidak sadar itu tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Yuxia menamparkan semakin keras, dan suaranya menjadi semakin frustrasi. Ku Lanyi sangat marah setelah mendengar itu. Idiot, sangat bodoh. Yu Yue juga mengerutkan kening dengan ganas. Dia belum pernah melihat wanita seperti itu. Pukulan itu menjadi semakin keras. Yun Feng, yang telah berkultivasi dengan damai, akhirnya membuka matanya. Kilatan cahaya melintas di matanya. Feng Feng, kamu telah membuka matamu. Ku Lanyi tertawa. Yun Feng berdiri dari tanah dengan rasa dingin yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Setelah begitu berisik, saya tidak bisa terus berkultivasi tidak peduli seberapa tenang saya. Dia mengganggu kultivasimu. Apakah Anda ingin saya berurusan dengannya? Wajah Ku Lanyi segera menjadi gelap. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Tidak apa-apa, sudah waktunya bagi kita untuk pergi keluar. Petik 2. Ku Lanyi dan Yu Yue sama-sama senang setelah mendengar itu. Feng, Anda sudah mencapai kelas 5. Petik 2. Yun Feng tersenyum pada Yu Yue dengan ringan. Ya, aku memenuhi harapanmu. Saya akhirnya menjadi raja kelas 5. Petik 2. Ku Lanyi tersenyum bangga. Kecepatan kultivasi Feng Feng tidak tertandingi. Jika saya memberitahu siapapun, orang-orang tua itu akan dipermalukan. Petik 2. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Mendengar suara ketukan yang semakin keras, dia tersenyum mengejek. Apakah wanita ini berpikir bahwa cairan kuali emas dibuat dengan memukul dinding? Mungkin dia berpikir begitu, jawab Ku Lanyi dengan santai. Yun Feng mengumpulkan botol-botol kecil di bawah akar 10 pohon kuali emas yang dia gali. Setelah sekian lama katalisis, sudah ada setengah botol cairan kuali emas yang mengalir keluar dari 10 pohon kuali emas. Yun Feng melihat botol kecil cairan emas cerah dengan puas. Satu tetes dalam ramuan dapat meningkatkan efek ramuan beberapa kali. Botol besar ini cukup untuk budidaya dan obat-obatan. Setelah menyapu ke 10 pohon kuali emas ke dalam ruang gelangnya untuk kebutuhan masa depan, Yun Feng menyimpan setengah botol cairan kuali emas. Mendengar suara yang mengganggu ini, dia tidak bisa menahan perasaan marah dalam pikirannya. Yuxia, yang telah menghancurkan dinding di luar, segera menemukan bahwa cairan emas yang terus mengalir keluar saat itu telah hilang. Sejak Yun Feng membuka matanya dan mengakhiri kondisi kultivasinya, pohon kuali emas tidak memiliki kondisi untuk diaktifkan. Cairan kuali emas pasti tidak akan muncul. Bahkan jika Yuxia menghancurkan tangannya, dia tidak akan bisa mendapatkan setetes pun cairan kuali emas. Keluar, keluar. Yuxia melihat ke dinding di mana cairan emas tidak lagi merembes keluar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak marah. Yun Feng dan yang lainnya berjalan ke lorong dan terus mendekati gua asli. Yuxia, kau sangat berisik, kau tahu itu. Bisakah kamu berhenti sebentar? Luo Xing tidak tahan lagi. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak pada Yuxia, yang membuat keributan. Yuxia berteriak lebih keras lagi, Luo Xing. Bukan tempatmu untuk peduli dengan apa yang aku lakukan. Apa katamu? Luo Xing meraung marah. Yuxia meraung tanpa melihat ke belakang, tersesat. Saya menyarankan Anda untuk tersesat juga. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba bergema di gua. 3 orang di dalam gua semua tercengang.
Hualing dan Luosing segera melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun. Yuxia, di sisi lain, melihat sekeliling seolah-olah dia telah melihat hantu. Siapa kamu? Keluar. Haha, ada baiknya kamu keluar. Kamu terlalu berisik. Suara itu kemudian terdengar lagi, diikuti oleh raungan. Sebagian dinding batu dihancurkan secara paksa, dan batu serta lumpur segera beterbangan kemana-mana. Yuxia adalah orang pertama yang menanggung bebannya. Dia tepat di sebelah lubang yang rusak dan terkena batu-batu yang berantakan ini. Dia segera menutupi wajahnya dan memarahi dengan keras, beraninya kau menyelinap menyerangku. Kamu penjahat jahat. Petik 2. Sebuah dengusan dingin datang. Setelah debu menghilang, mereka bertiga menatap 3 orang yang berjalan keluar dari lubang dengan tercengang. Yun Feng berjalan keluar dengan tatapan dingin dan menatap wanita berantakan di tengah kerikil. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa dia adalah orang yang berisik saat itu. Hualing dan Luosing tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Mereka berdua tidak bereaksi sama sekali ketika beberapa kerikil mendekat. Yun Feng melirik mereka bertiga dan kemudian pada pria di tanah yang berlumuran darah dan napasnya lemah. Kemudian, dia berbalik. Ayo pergi. Yu Yue menggerakkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka bertiga berjalan menuju pintu masuk gua. Hualing sepertinya terbangun dari mimpi dan segera berteriak, "Nyonya, mohon tunggu." Yun Feng tidak berhenti dan terus berjalan ke depan. Melihat itu, Hualing segera berdiri dan menggoyangkan tubuhnya beberapa kali sebelum dia segera mengejarnya. Melihat itu, Luosing tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Kakak senior Hualing." Luosing tidak berani pergi dengan mudah. Dia hanya bisa tinggal di sebelah pemuda yang tidak sadarkan diri dan melihat pintu masuk gua dengan cemas. "Nyonya, tunggu, tunggu." Yun Feng berlari sambil terengah-engah di belakangnya. Yun Feng tidak berhenti berjalan. Yu Yue tidak tahan untuk melihat ke belakang. Yun Feng tampaknya tidak mendengar apa-apa. Hualing mengejar di belakang menggertakkan giginya dan bergegas maju ke Yun Feng. Dia membuka tangannya dan berdiri di depan Yun Feng, menatap Yun Feng dengan antusias di matanya. "Nyonya, tolong selamatkan dia." Yun Feng mengangkat alisnya dan menatap wanita yang menghalangi jalannya. "Aku tidak mengenalmu." Hualing mengerucutkan bibirnya dengan keras. "Kami dari sekolah Juxing. Orang yang akan Anda selamatkan adalah murid tetua ketiga yang paling bangga. Jika Anda menyelamatkannya, penatua ketiga akan berutang budi kepada Anda." Petik 2. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi memuji dia dalam pikirannya. Dalam keadaan seperti itu, wanita ini masih bisa begitu tenang. Dia tidak mengandalkan tindakan menyedihkan itu dan dia datang dengan kondisi seperti itu dengan sangat cerdas. Itu memang tidak buruk. Namun, apa sekolah Juxing ini? Dan siapa penatua ketiga ini? Apa hubungannya dengan dia? Dia tidak ingin menimbulkan masalah di wilayah tengah. Bab 1012, Kamu Tidak Adil dan Aku Tidak Adil 3. Tidak tertarik. Yun Feng mengucapkan kata-kata ini, yang jelas mengejutkan Hualing. Tidak tertarik. Dia bilang dia tidak tertarik. Apakah dia tidak tahu keberadaan sekolah Juxing seperti apa di benua tengah? Apakah dia tidak tahu level berapa para tetua sekolah Juxing? Apakah dia belum pernah melihat dunia, atau statusnya sudah cukup tinggi? Melihat Yun Feng hendak melewatinya, Hualing segera mundur dan menghentikan Yun Feng lagi. "Kamu tidak akan menderita kerugian apapun. Dengan status tetua ketiga di wilayah tengah, dia bisa mengurus apa saja." Alis Yun Feng bergerak sedikit. Ini persis apa yang dia pikirkan. Jika penatua ketiga benar-benar mampus seperti yang dikatakan wanita itu, tidak buruk membiarkan dia berutang budi padanya. Itu bisa dianggap sebagai membuat rencana untuk masa depan. Lagi pula, sangat sulit untuk membuat orang seperti itu berutang budi. Meskipun Yun Feng berpikir begitu dalam pikirannya, dia masih tampak seperti dia tidak peduli di permukaan. Ketika Hualing melihat ini, dia sedikit cemas. Dia tidak tahu siapa Yun Feng, tapi dia sangat yakin bahwa Yun Feng memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang. Untuk beberapa alasan, dia sangat yakin. "Saya mengatakan yang sebenarnya, Nyonya. Jika Anda masih menolak untuk menyelamatkannya, jika terjadi sesuatu pada kakak senior Kui, saya akan memberitahu penatua ketiga bahwa Anda yang melakukannya." Mendengar itu, Kulanyi mau tidak mau terlihat murung. "Kau cukup berani. Apakah Anda mengancam kami?" Hualing menggigil entah kenapa.
Aku tidak punya pilihan. Mengapa kamu begitu yakin bahwa aku bisa menyelamatkannya? Yun Feng melirik dengan mata hitamnya. Hualing memiliki ilusi bahwa jiwanya sedang ditatap. Dia tidak bisa tidak berkata, saya tidak tahu mengapa, tetapi saya tahu bahwa Anda dapat menyelamatkannya. Yun Feng tertawa. Yu Yue berbisik di samping, Feng, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang itu, kamu mungkin juga menyelamatkannya. Jika Anda benar-benar bisa mendapatkan bantuan begitu saja, itu bukan hal yang buruk. Petik 2. Yun Feng mengangguk. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, saudaraku. Mata Hualing langsung cerah setelah mendengar itu dan dia menatap Yun Feng dengan heran. Yun Feng, di sisi lain, melirik ke arahnya dengan acuh tak acuh. Hualing segera berjalan masuk, sementara Yun Feng mengikutinya kembali. Luo Xing, yang telah menjaga pemuda yang tidak sadarkan diri itu, mau tidak mau menatap Hualing dengan curiga ketika dia melihat Hualing kembali dengan 3 orang saat itu. Kakak senior Hualing, mereka. Hualing tidak menjawab pertanyaan Luo Xing. Dia memintanya untuk menyingkir dulu. Yun Feng hanya meliriknya. Jangan khawatir, dia tidak mati. Luo Xing langsung sedikit marah. Apa yang kau bicarakan? Hualing segera menghentikannya. Saudara muda Luo Xing. Tuan ini ada di sini untuk menyelamatkan kakak senior Kui. Apa? Dia? Luo Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik wajah muda Yun Feng. Dia tidak terlihat lebih tua darinya. Dia bisa menyelamatkan kakak senior Kui. Kakak senior Hualing, jangan berpikir kamu bisa menyelamatkan kakak senior Kui hanya karena kamu menangkap siapapun. Dia mungkin seorang dukun. Jika Anda membiarkan kondisi kakak senior Kui memburuk, dapatkah Anda memikul tanggung jawab? Yuxia berjalan keluar dari tumpukan batu dengan wajah pucat. Ada beberapa luka di wajahnya dan dia menatap Yun Feng dengan ejekan dan penghinaan di wajahnya. Kamu bisa diam jika kamu tidak berguna. Kata Yun Feng acuh tak acuh tanpa melihat siapapun. Yuxia tersipu karena apa yang dia katakan. Siapa yang kamu sebut tidak berguna? Yuxia, jangan kasar. Diam. Hualing juga cemas dan meraung pada Yuxia. Yuxia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi dia memelototi Yun Feng dengan marah dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hualing segera menoleh ke Yun Feng. Dia tidak ingin Yun Feng pergi karena apa yang dikatakan Yuxia. Nyonya, jangan pedulikan dia. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya membalik pergelangan tangannya dan sebotol ramuan muncul di tangannya. Dia dengan santai melemparkannya ke Hualing. Biarkan dia mengambilnya. Hualing tercengang. Dia melihat ramuan di tangannya dan bertanya pada Yun Feng dengan linglung, itu saja. Yun Feng mengangkat alisnya. Apa yang dia berikan adalah sebotol Life Potion tingkat Master. Belum lagi bahwa pria ini tidak sepenuhnya mati, bahkan jika hidupnya tergantung pada seutas benang, Life Potion tingkat Master sudah cukup. Apalagi yang dia inginkan? Yun Feng tidak tahu bahwa ketiga orang ini belum pernah melihat ramuan tingkat Master sama sekali. Di benua tengah, meskipun kekuatan mereka adalah dunia yang terpisah dari benua timur dan benua barat, keahlian ramuannya sama, tetapi efek ramuannya berbeda. Kakak senior Hualing, apakah kamu yakin dia bisa menyelamatkan kakak senior Kui? Tanya Luo Xing dengan suara rendah. Dia melihat ramuan itu dengan kebingungan di matanya. Ramuan ini telah diambil begitu saja, yang menunjukkan bahwa levelnya tidak boleh tinggi. Apakah dia benar-benar seorang dukun? Yah, Hualing tidak percaya diri lagi dan agak ragu-ragu. Melihat ekspresi mereka berdua, Kulanyi langsung mencibir. Feng Feng, sangat disayangkan bahwa Life Potion tingkat Master yang kamu berikan diragukan seperti ini. Apa? Tingkat guru. Luo Xing sangat ketakutan sehingga dia langsung berteriak. Hualing juga gemetar dan segera memegang ramuan itu erat-erat di tangannya. Jantungnya berpacu. Level Master, itu adalah ramuan kehidupan level Master. Tingkat guru. Apakah kamu percaya padanya hanya karena dia berkata begitu? Yuxia melihat botol ramuan di tangan Hualing dengan sedikit antusiasme di matanya, tapi masih ada rasa jijik. Dia tidak percaya bahwa Yun Feng bisa memiliki ramuan tingkat tinggi seperti itu. Berbicara secara logis, mereka seharusnya menjadi orang yang memiliki ramuan tingkat tinggi. Terserah Anda apakah Anda percaya atau tidak. Benar-benar tidak perlu bagi Feng untuk menyelamatkanmu. Yu Yue juga marah. Wanita yang berbicara saat itu terlalu bodoh.
Hua Ling segera menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu. Tidak, tidak, tidak. Aku percaya kamu. Setelah mengatakan itu, dia segera menuangkan ramuan di tangannya ke mulut pemuda yang tidak sadarkan diri itu. Tangan Hua Ling sedikit gemetar. Apakah dia bisa menyelamatkan kakak senior Kui atau tidak tergantung pada botol ramuan ini. Luo Xing juga sedikit gugup saat dia melihat ke samping. Apakah botol itu benar-benar Life Potion tingkat Master? Dia mendengar bahwa hanya apoteker tingkat Master yang bisa membuat ramuan tingkat Master. Apakah dia seorang apoteker tingkat Master? Dia masih sangat muda. Apa lelucon? Ramuan yang diberikan Yun Feng kepada mereka diisikan ke dalam tubuh pemuda itu. Setelah beberapa saat, pemuda itu, yang tidak sadarkan diri di tanah, bergerak. Kelopak matanya bergetar beberapa kali, seolah dia akan bangun. Hua Ling dan Luo Xing langsung merasa senang. Kakak senior Kui, kakak senior Kui. Hua Ling segera memanggil dengan cemas. Pria muda itu nyaris tidak membuka matanya dan tersenyum lemah. Mata Hua Ling tidak bisa menahan air mata. Mata Luo Xing juga agak panas. Hebat, kakak senior Kui baik-baik saja. Yuxia, di sisi lain, membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap kakak senior Kui, yang perlahan bangun. Itu benar-benar Life Potion tingkat Master. Bab 1013, kamu tidak adil dan aku tidak adil, 4. Melihat pemuda itu sudah bangun, Yun Feng berkata dengan acuh tak acuh, ingat apa yang kamu katakan. Penatua ketiga sekolah Juxing berhutang budi padaku. Luo Xing dan Yuxia sama-sama terkejut. Hua Ling senior, bagaimana Anda bisa menyetujui permintaan yang tidak tahu malu seperti itu? Yuxia meraung tidak puas. Luo Xing juga tidak setuju. Senior Hua Ling, kamu terlalu sewenang-wenang. Pemuda itu, yang perlahan terbangun, mau tak mau mengerutkan kening setelah mendengar itu. Jelas bahwa dia tidak setuju. Hua Ling berkata dengan canggung, aku tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan kakak senior Kui. Yuxia mau tidak mau memutar matanya ke arah Hua Ling. Hai, apa yang dikatakan kakak senior Hua Ling sama sekali tidak mewakili penatua ketiga. Dia tidak memiliki hak untuk membuat penatua ketiga berhutang budi padamu. Karena Anda menyelamatkan kakak senior Kui, beritahu saya. Apa yang kamu inginkan? Kamu cukup berani. Yun Feng melirik Yuxia, yang tersenyum mengejek. Jangan berikan itu padaku. Anda hanya tertarik dengan identitas kami dan ingin mendapatkan sesuatu dari kami. Jangan pernah berpikir untuk memberi kami bantuan, penatua ketiga. Apa yang kamu inginkan? Biji. Kami juga memiliki biji tingkat tinggi. Yun Feng tersenyum. Sudut mulutnya sedikit melengkung karena rasa dingin yang menusuk tulang. Yu Yue sangat marah sehingga wajahnya memerah. Ku Lanyi tertawa. Berbicara tentang biji, apakah kamu ingin aku memberimu beberapa? Bagaimana dengan biji pamungkas? Petik 2. Kamu, wajah Yuxia tiba-tiba memerah. Dia jelas dihina. Melihat ekspresi dingin Yun Feng, Hua Ling juga merasa malu. Dia menggunakan ini untuk meminta bantuannya saat itu. Apa perbedaan antara ini dan kembali pada kata-katanya sekarang? Nyonya, saya hanya cemas saat itu, tidak ada cara lain. Namun, kakak senior Kui memang murid yang paling disukai penatua ketiga. Anda pasti akan mendapatkan beberapa manfaat. Petik 2. Yun Feng mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan cepat menamparkan pemuda yang baru saja bangun. Pemuda itu, yang awalnya pucat, segera memuntahkan seteguk darah setelah tamparan ini. Tubuhnya berkedut hebat dan dia jatuh pingsan lagi setelah menutup matanya. Situasinya tampak lebih buruk dari sebelumnya. Apa yang kamu lakukan? Melihat serangan Yun Feng, Luo Xing langsung melompat keluar dan ingin melawan. Yun Feng melirik dengan mata hitamnya. Tubuh Luo Xing, yang akan bergerak, membeku di tempat dan dia tidak berani bergerak sama sekali. Dia sangat kuat. Hua Ling tercengang. Dia menatap pemuda yang pingsan lagi dalam keadaan linglung dan tidak tahu harus berbuat apa. Yuxia juga terpaku ke tanah oleh momentum tiba-tiba Yun Feng dan tidak berani melakukan apapun. Yun Feng menatap pemuda yang pingsan lagi dan berkata dengan dingin, karena kamu adalah orang-orang yang menarik kembali kata-katamu, aku tidak harus memperlakukanmu dengan hormat. Aku memberinya setengah dari hidupnya. Aku akan mengambilnya kembali sekarang. Kamu, Luo Xing hanya berani mengatakan, kamu. Yuxia menatap Yun Feng dengan kebencian di matanya, sementara Hua Ling mengangkat kepalanya dengan marah.
Mengapa? Apakah Anda tidak menyelamatkannya? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu berjanji padaku. Jangan lupa apa yang kamu katakan. Masalah Anda tidak ada hubungannya dengan kami. Kami menjalin pertukaran yang setara dengan Anda. Karena Anda memilih untuk melanggar janji yang Anda buat, mengapa kita tidak? Kulanyi memandang Hualing dengan dingin. Hualing menahan napas dan tidak tahu apa yang harus dirasakan dalam pikirannya. Memang benar dia membuat janji itu saat itu, tapi mereka bisa memilih yang lain, kan? Penatua ketiga juga tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Feng, ayo pergi. Yu Yue segera menarik Yun Feng dan hendak pergi dengan marah. Ketiga orang ini tidak berterima kasih. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan membantu. Sekarang, dia menyalahkan Feng. Ini adalah pertukaran yang adil. Mereka mengkhianatinya lebih dulu. Itu tidak bisa lebih adil. Tunggu. Melihat Yun Feng hendak pergi, Hualing segera menyusulnya lagi. Nyonya, saya mohon. Saya berjanji kali ini bahwa saya akan menjelaskan semuanya kepada Penatua ketiga secara pribadi. Penatua ketiga sangat peduli dengan kakak senior Kui. Dia pasti akan. Aku tidak akan mempercayaimu lagi. Yun Feng menatap Hualing dengan mata hitamnya dan dengan lembut melambaikan tangannya. Tubuh Hualing didorong ke samping oleh kekuatan yang kuat. Yun Feng berjalan menuju pintu masuk gua tanpa melihat ke belakang. Kulanyi dan Yu Yue mengikutinya dan pergi tanpa melihat ke belakang. Luo Xing memandang kakak senior Kui, yang pingsan lagi, dengan linglung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yu Xia segera bergegas ke sisi Hualing. Jika terjadi sesuatu pada kakak senior Kui, itu salah orang itu. Kita harus memberi tahu Penatua ketiga. Petik 2. Hualing menyalahkan dirinya sendiri dan marah. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Kakak senior Hualing, aku akan keluar dan mencari lencana suara. Kita harus menghubungi Penatua ketiga sekarang. Kalau tidak, kakak senior Kui akan berada dalam bahaya. Sebelum Hualing bisa menjawab, Luo Xing sudah bergegas keluar. Hualing kembali ke sisi pemuda yang tidak sadarkan diri dengan linglung. Melihat bahwa dia masih membuka matanya dan menutupnya lagi pada saat ini, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Tidak lama setelah Yun Feng dan yang lainnya berjalan keluar dari gua, Yun Feng menginjak sesuatu. Dia menggerakkan kakinya dan melihatnya. Itu adalah lencana suara. Yun Feng mengambilnya dengan curiga. Kulanyi dan Yu Yue juga sangat bingung. Setelah beberapa saat, mereka bergegas keluar dari gua. Sepertinya dia sedang terburu-buru untuk menemukan sesuatu. Yun Feng melihat lencana suara di tangannya untuk waktu yang lama dan kekuatan mentalnya tiba-tiba menembus lencana suara di tangannya. Lencana suara memancarkan semburan cahaya. Kemudian, suara yang agak bermartabat datang dari Soundbridge. Kamu siapa? Mengapa Anda memiliki lencana suara ini? Sudut mulut Yun Feng sedikit melengkung. Apakah kamu Penatua ketiga sekolah Juxing? Pihak lain jelas tercengang sejenak. Kemudian, suaranya datang. Siapa sebenarnya kamu? Katakan padaku, apa tujuanmu? Tut, kamu memiliki temperamen yang luar biasa buruk, kata Kulanyi. Pihak lain juga mendengarnya dan segera berteriak dengan marah, anak kurang ajar. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu saat kau tahu siapa aku. Daripada bertanya siapa aku, kenapa kamu tidak peduli dengan muridmu dulu? Yun Feng berkata dengan dingin saat lencana suara berkedip beberapa kali. Apa maksudmu? Dengarkan, murid favorit Anda terluka parah sekarang. Untuk tempatnya, cari sendiri. Itu saja yang harus saya katakan. Setelah mengatakan itu, Yun Feng memutuskan koneksi dengan Soundbridge dan melemparkannya ke tempat yang tidak diketahui. Kulanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, kamu masih terlalu berhati lembut. Bab 1014, kamu tidak adil dan aku tidak adil. 5. Yun Feng tersenyum acuh tak acuh. Di matanya, mereka berempat tidak penting sama sekali. Sayang sekali mereka menyia-nyiakan sebotol ramuan. Lupakan, dia akan membuat ramuan lagi. Tamparannya saat itu memang seperti yang dia katakan. Dia mengambil kembali setengah dari hidup yang dia berikan pada pria itu. Kehidupan dan kematian orang itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saudaraku, saatnya untuk kembali ke keluarga Yu, kata Yun Feng. Yu Yue terkekeh dan mengangguk. Mereka bertiga berjalan maju bersama dan segera menghilang. Saat dia kembali di sepanjang jalan untuk menemukan Soundbridge,
dia hanya merasakan sesuatu terbang di udara dan mengenai kepalanya secara langsung. Dia akan mengutuk, ketika dia melihat bahwa itu adalah lencana suara yang hilang. Luo Xing segera membuka koneksi soundbridge. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, suara penatua ketiga sudah datang. Katakan, kamu di mana? Luo Xing tertegun dan segera melaporkan lokasinya. Penatua ketiga dengan cepat memutuskan koneksi dan sepertinya bergegas. Luo Xing bingung. Dia belum mengatakan apa-apa. Mengapa penatua ketiga tampaknya tahu segalanya? Seperti yang diharapkan dari tetua ketiga sekolah Juxing. Setelah beberapa saat, mereka menemukan gua di mana beberapa dari mereka berada. Mereka bertiga tidak bisa menahan perasaan senang ketika mereka melihat penatua ketiga. Dan ketika penatua ketiga melihat pemuda itu terbaring di ambang kematian, dia tidak bisa tidak merasa marah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Tian Kui seperti ini? Mereka bertiga tidak berani mengatakan apa-apa. Penatua ketiga segera mulai merawat pemuda yang sekarat itu. Dia melirik dengan matanya yang tajam dan melihat sebotol ramuan kosong di sebelah pemuda itu. Penatua ketiga mengambil botol dengan curiga dan ekspresinya segera berubah drastis, ramuan tingkat master. Dia melirik ketiga muridnya. Mustahil bagi ketiga orang ini untuk memiliki ramuan tingkat ini. Milik siapa ramuan ini? Dan siapa orang yang berbicara dengannya dengan lencana suara saat itu? Dalam sekejap, sosok buram secara bertahap terbentuk di benak penatua ketiga dan tangannya yang memegang botol kosong itu mengencang. Penatua ketiga dengan hati-hati merawat pemuda yang tidak sadarkan diri di tanah. Luka berat pria muda itu pasti lega di bawah kemampuan penatua ketiga. Tiga orang lainnya merasa lega ketika mereka melihat itu. Setelah melihat bahwa murid yang paling dia sayangi baik-baik saja, penatua ketiga punya waktu untuk bertanya kepadanya apa yang ingin dia ketahui secara detail. Apakah seseorang datang ke sini saat itu? Penatua ketiga perlahan-lahan meletakkan pemuda itu, yang berlumuran darah, di atas jerami. Dia melirik lubang besar di dinding batu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip. Meskipun wajah pucat pemuda itu masih ada di sana, napasnya berangsur-angsur mereda dan dia sudah meninggalkan keadaan di mana hidupnya tergantung pada seutas benang saat itu. Mereka bertiga saling berpandangan. Pada akhirnya, Hua Ling berkata, seseorang memang ada di sini saat itu. Orang itulah yang melukai kakak senior Kui. Teriak Yuxia. Mata Hua Ling dan Luo Xing berkilauan. Keduanya tidak berdebat pada akhirnya. Dalam pikiran mereka, Yun Feng memang telah melukai kakak senior Kui. Mereka sudah menyelamatkannya. Bahkan jika mereka menarik kembali kata-kata mereka, mereka telah menjanjikan keuntungannya. Namun, dia masih melakukan ini. Hua Ling dan Luo Xing sama-sama orang baik, tapi mereka kurang lebih tidak puas dengan perilaku Yun Feng. Penatua ketiga segera marah. Seperti apa rupa orang itu? Seorang wanita yang agak muda yang tampaknya berusia awal 20-an. Ada dua pria di sebelahnya, kata Yuxia segera. Dia melirik Hua Ling dan Luo Xing. Keduanya saling memandang dan hanya mengatakan ya. Penatua ketiga tidak bisa membantu tetapi mencibir. Itu saja, dia bahkan tidak punya nama. Kami juga tidak tahu, bisik Hua Ling. Dia akhirnya ingat bahwa dia tidak menanyakan nama Yun Feng. Penatua ketiga melirik ketiga murid dengan ganas dan mereka bertiga tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepala mereka dengan rasa bersalah. Apakah orang itu memiliki dendam yang mendalam terhadapmu? Kenapa dia menyakiti Tian Kui, sedangkan kalian bertiga baik-baik saja? Kami, Hua Ling dan Luo Xing sama-sama menundukkan kepala dan merasa pipi mereka agak panas. Alasan mengapa kakak senior Kui terluka parah tentu saja tidak ada hubungannya dengan Yun Feng, tetapi tamparan Yun Feng juga melukai kakak senior Kui dengan cukup parah. Penatua ketiga mengeluarkan botol ramuan kosong di tangannya. Di mana kamu mendapatkan ini? Mata mereka bertiga berkilauan ketika mereka melihat ini. Ini diberikan oleh orang itu, kata Hua Ling. Penatua ketiga segera mengerutkan kening. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan dengan jelas. Jika tidak ada dari kalian yang akan mengambil langkah lain ke sekolah Juxing. Yuxia segera mengangkat kepalanya dengan panik setelah mendengar itu. Penatua ketiga, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tetua ketiga menyipitkan mata hitamnya sedikit dan menatap Hua Ling dan Luo Xing. Hua Ling akhirnya menceritakan apa yang terjadi sebentar. Setelah mendengar itu, wajah tetua ketiga berubah terus-menerus.
Sungguh orang yang tidak dikenal. Karena dia mengeluarkan ramuan kehidupan ini, tidak apa-apa untuk menyelamatkannya, tetapi bahkan ada alasan untuk mengambilnya kembali. Melihat botol ramuan kosong di tangannya, hati tetua ketiga bergetar beberapa kali. Seseorang yang memiliki ramuan tingkat master tidak bisa menjadi orang yang sederhana. Jika orang itu adalah seorang apoteker tingkat master. Penatua ketiga, saya menemukan ini. Untuk mengalihkan perhatian penatua ketiga dan mengklaim kredit, Yusia segera mengeluarkan cairan emas yang dia kumpulkan sebelumnya. Meskipun itu hanya jumlah yang kecil, itu sudah cukup untuk mengejutkan penatua ketiga. Ini adalah cairan kuali emas. Di mana Anda mendapatkannya? Penatua ketiga mengambil botol di tangan Yusia dengan sedikit antusiasme di matanya. Cairan kuali emas, yang tebalnya hanya 2 mm, mengalir perlahan dan memancarkan cahaya menyilaukan yang samar. Ini adalah pertama kalinya mereka bertiga melihat penatua ketiga begitu antusias dan mereka tidak bisa menahan perasaan terpana. Cairan kuali emas. Apa itu? Yusia bertanya sambil melihat botol kecil yang dia serahkan dengan rasa ingin tahu. Penatua ketiga meliriknya dengan galak. Di mana kamu mendapatkan ini? Itu di dinding batu gua ini. Tampaknya datang dari balik dinding batu ini. Begitu Yusia mengatakan itu, penatua ketiga sudah masuk ke lubang besar di dinding batu. Begitu dia masuk, penatua ketiga sangat terkejut. Ada bagian lain di balik ini. Tanpa ragu-ragu, dia mengikuti lorong itu sepanjang jalan. Penatua ketiga masih mengamati situasi di dalam lorong di sepanjang jalan dan segera mencapai akhir. Ketika dia mencapai akhir, mata tetua ketiga melebar tiba-tiba. Ini, selusin pohon kuali emas berdiri di sana. Penatua ketiga segera berlari ke pohon-pohon pendek ini dan mengukurnya, melihat ke kiri dan ke kanan. Kemudian, dia membalik tangannya dan mengeluarkan sound badge. Bab 1015, pembuat masalah ada di sini, 1. Ons. Penatua ketiga, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Sebuah suara datang dari sound badge. Penatua ketiga berkata dengan cemas, izinkan saya bertanya kepada Anda, seperti apa pohon kuali emas itu? Pohon kuali emas. Kenapa kamu bertanya? Seperti apa sebenarnya pohon kuali emas itu? Tidak banyak orang yang pernah melihat pohon kuali emas. Menurut mereka yang pernah melihatnya, itu adalah pohon pendek yang tumbuh bersama di area kecil. Mereka tampaknya tumbuh di bebatuan Euro. Mata penatua ketiga melebar saat dia melihat selusin pohon di depannya dengan mata yang panas. Lencana suara berhenti sejenak. Tunggu, kamu menanyakan ini. Apakah Anda menemukan pohon kuali emas? Haha, berhenti bercanda. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan pohon kuali emas? Itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang. Saya rasa saya sudah menemukannya. Pohon kuali emas ada di depanku. Suara penatua ketiga agak gemetar ketika dia mengatakan ini. Lencana suara tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu bilang kamu menemukannya. Anda menemukan pohon kuali emas. Itu artinya kamu juga mendapatkan cairan kuali emas. Penatua ketiga memandangi botol di tangannya dengan tatapan yang rumit. Meskipun hanya sedikit, ini memang cairan kuali emas. Penatua ketiga melihat sekeliling sedikit dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. 10 lubang besar yang digali di tanah juga muncul di matanya pada saat yang sama. Setiap orang yang melihatnya mendapat bagian. Sekarang saya tahu berita itu, saya harus memiliki salah satu pohon tidak peduli apa. Anda harus tahu bahwa benda ini adalah harta karun bagi apoteker. Untuk kultivator seperti Anda, itu hanya peran pendukung. Selain itu, ada lebih dari selusin dari mereka. Tidak akan terlalu banyak untuk memberi saya satu. Petik 2. Penatua ketiga tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama saat dia melihat 10 lubang besar di tanah. Seseorang telah menggalinya. Apa katamu? Mereka digali. Bukankah kamu mengatakan ada selusin dari mereka? Petik 2. Penatua ketiga menelan ludah dan berkata kepada lencana suara dengan sungguh-sungguh, sebelum saya sampai di sini, seseorang telah menggali 10 pohon kuali emas. Puff. Berapa banyak yang Anda katakan? 10 pohon. Satu orang menggali 10 pohon. Apakah Anda harus begitu serakah? Saya akan puas jika saya memilikinya. 10 euro. Baiklah, aku akan berbicara denganmu nanti. Aku bisa memberimu satu, tapi kamu harus menggandakan jumlah ramuan yang kamu berikan ke sekolah Juxing. Sial, kamu orang tua,
kamu benar-benar pandai menawar. Tahukah Anda bahwa satu tetes cairan kuali emas dapat meningkatkan efek obat berkali-kali? Anda bahkan meminta saya untuk menggandakannya. Kamu vampir. Petik 2. Mengabaikan teriakan di sisi lain lencana suara, Penatua ketiga memutuskan sambungan dan melihat selusin pohon kuali emas di depannya. Orang ini juga aneh. Mengapa dia hanya menggali 10 dari mereka dan tidak semuanya? Orang lain pasti akan mengambil pohon kuali emas ini untuk diri mereka sendiri. Atau apakah orang ini sama sekali tidak tahu bahwa mereka adalah pohon kuali emas dan melakukan apapun yang dia inginkan? Either way, orang yang mengambil pohon kuali emas terus tumpang tindih dengan sosok kabur di pikiran Penatua ketiga. Dia akan melihat orang itu cepat atau lambat. Pulau Terapung adalah salah satu dari 3 pulau di wilayah tengah. Itu jauh lebih besar dari yang dibayangkan Yun Feng. 4 kota menempati 4 tempat di Pulau Terapung. Kota-kota lain dan bahkan desa-desa yang lebih kecil dibangun di sekitar 4 kota. Di 4 kota, ada 4 keluarga terkenal. Di Pulau Terapung, keempat keluarga ini mewakili kehormatan dan status tertinggi. Beberapa orang biasanya mengambil jalan memutar ketika mereka melihat orang-orang dari 4 keluarga. Jika mereka tidak mampu menyinggung perasaan mereka, mereka pasti harus bersembunyi. Ini semua informasi yang Yun Feng dan yang lainnya dapatkan ketika mereka tiba di kota kecil. Tentu saja, Yun Feng juga bertanya tentang sekolah Juxing. Yang mengejutkan Yun Feng adalah bahwa sekolah Juxing memang seperti yang dikatakan roh bunga itu. Itu adalah keberadaan yang sangat dihormati di wilayah tengah. Ada lembaga akademik yang sangat besar di 3 pulau di wilayah tengah. Sekolah Juxing milik Pulau Terapung dan sama terkenalnya dengan sekolah di 2 pulau lainnya. Para jenius di Pulau Terapung semuanya berkumpul di sekolah Juxing. Itu adalah tempat yang diimpikan oleh banyak anak muda. Itu tidak seperti benua timur dan benua barat. Yun Feng tidak akrab dengan benua barat, tetapi untuk benua timur, ada sekolah khusus untuk prajurit dan penyihir untuk belajar. Sekolah Juxing rupanya memasukkan semuanya, termasuk summoner. Tempat itu bisa dikatakan sebagai tempat berkumpulnya para jenius, dan generasi tua dari sekolah Juxing adalah beberapa jagoan besar di Pulau Terapung ini. Bahkan 4 keluarga besar harus menghormati para tetua. Apa yang dikatakan Hua Ling saat itu memang benar. Tetua ketiga sekolah Juxing memang memiliki kemampuan seperti itu. Jika itu bukan masalah yang rumit, dia bisa menghadapinya dengan lambaian tangannya. Beberapa dari mereka tidak mengatakan apa-apa di sepanjang jalan dan bergegas ke keluarga Yu. Menurut Yu Yue, keluarga Yu hanyalah sebuah keluarga yang tidak besar maupun kecil. Beberapa dari mereka datang ke tempat keluarga Yu berada, tetapi mereka menerima berita mengejutkan. Keluarga Yu telah meninggalkan kota ini dan pindah ke salah satu dari 4 kota di Pulau Terapung. Kamu tidak tahu ini, tetapi keluarga Yu memiliki kejeniusan yang tiada taranya. Keluarga Yu dapat dianggap telah terbang ke atas dan menjadi phoenix. Aku bahkan mendengar bahwa kejeniusan keluarga Yu adalah murid yang sangat dipuja oleh para tetua sekolah Juxing. Keluarga Yu mungkin akan melambung tinggi di masa depan. Orang-orang di kota tempat keluarga Yu awalnya tinggal semuanya mengatakan demikian. Mereka tidak diragukan lagi iri dan cemburu. Yu Yue tidak bisa menahan perasaan rumit dalam pikirannya setelah mendengar itu. Yun Feng, di sisi lain, tersenyum. Saudaraku, keluarga Yu berkembang cukup baik. Anda dapat yakin. Petik 2. Yu Yue mengangguk. Dia tidak memiliki keluhan ketika dia dikirim keluar dari wilayah tengah saat itu. Dia tahu bahwa keluarganya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Sekarang keluarga Yu sudah bangkit, dia pasti senang dari lubuk hatinya memiliki orang seperti itu. Feng, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, lakukanlah dulu. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Saya harus pergi ke salah satu dari 4 kota untuk memperluas wawasan saya. Yu Yue tersenyum lembut. Kejeniusan keluarga Yu ini mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Feng. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Kulanyi mendengus jijik. Bahkan para jenius papan atas dari sekolah Juxing tidak dapat dibandingkan dengan Yun Feng. Ada 4 kota di Pulau Terapung. Kota tempat keluarga Yu berada disebut kota Yue. Setelah tiba di kota Yue, Yun Feng akhirnya mengerti mengapa kota ini disebut kota Yue. Kota ini seperti dibangun di pegunungan. Gunung tinggi dan rendah melintasi kota. Setiap toko atau jalan berada di jalur pegunungan. Semua keluarga besar dan kecil berada di pegunungan.
Ini adalah kota yang sepenuhnya dibentuk oleh pegunungan, jadi ini disebut kota Yue. Bab 1016, Pembuat Masalah ada di sini, 2. Setelah keluar dari arai teleportasi spasial, Yun Feng melihat sekeliling kota Yue dan melihat pegunungan dari semua ukuran di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru dalam pikirannya. Ayo pergi ke kedai dulu dan minta beberapa informasi. Mari kita cari tahu situasi tepatnya di sini dulu. Petik 2. Yun Feng setuju dengan saran Kulanyi. Mereka bertiga bersiap untuk pergi ke kedai terdekat. Karena Yu Yue belum menembus ke level Lord, dia sangat terkendali ketika dia terbang di langit. Yun Feng dan Kulanyi menemani Yu Yue di sekitar jalan gunung. Dalam perjalanan, mereka melihat beberapa orang terbang di langit. Orang-orang ini bahkan berbalik dan tersenyum mengejek dengan tatapan membual. Yun Feng tidak peduli sama sekali. Yu Yue memang merasa sedikit menyesal. Dia belum mencapai level Lord dan dia seharusnya diejek oleh orang-orang ini di level Lord, tetapi Feng sudah berada di level 5 King level. Dia seharusnya tidak diejek seperti ini sama sekali. Feng, jangan khawatirkan aku. Naik saja dengan Kulanyi, kata Yu Yue. Yun Feng, bagaimanapun, tersenyum. Saudaraku, apakah kamu pikir aku peduli dengan apa yang orang lain pikirkan? Orang-orang ini picik. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Yun Feng melirik beberapa orang yang terbang saat itu dan meringkuk bibirnya mengejek. Kulanyi juga mencibir. Jika Anda mengejek orang lain hari ini, Anda akan diolok-olok besok. Melihat mereka berdua memiliki sikap yang sama, Yu Yue tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka bertiga akhirnya sampai di sebuah kedai setelah lama mengitari jalan pegunungan. Yu Yue sedikit terengah-engah. Lagi pula, tidak mudah untuk berjalan di jalan gunung ini. Setelah berjalan beberapa saat, Kulanyi dan Yun Feng baik-baik saja. Keduanya bernapas dengan tenang dan tidak merasa lelah sama sekali. Mereka bertiga akan berjalan ke kedai ketika beberapa pemuda nakal terbang dari gunung di samping dan mendarat di depan Yun Feng dan yang lainnya. Teman-teman, kalian pasti lelah setelah mendaki gunung yang begitu panjang, kan? Salah satu pemuda tersenyum pada Yun Feng dengan nada sembrono saat dia melihat Yun Feng dengan niat jahat di matanya. Apakah kamu ingin aku mentraktirmu beberapa minuman? Yun Feng melirik dengan dingin dan sepertinya tidak peduli dengan orang-orang ini. Mereka mengikuti di belakangnya dan mencibir dari waktu ke waktu, dengan sengaja membiarkan mereka mendengar. Mereka bertiga tidak peduli di sepanjang jalan. Mereka tidak menyangka kelompok orang ini terus mengganggu mereka. Yu Yue menarik Yun Feng ke sisinya. Minggir dari jalan kami. Kami tidak membutuhkannya. Beberapa pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Ekspresi pemuda yang berbicara saat itu tiba-tiba menjadi garang. Bah, seorang dewa berani berbisik kepadaku. Apakah kamu tahu siapa aku? Setelah mengatakan itu, pemuda itu tiba-tiba naik ke langit dan menatap Yu Yue dari atas. Bagaimana itu? Apakah kamu iri padaku? Ini adalah tuan muda kedua dari keluarga Zhao. Dia memberi Anda wajah dengan mengundang Anda untuk minum. Jangan bodoh. Keluarga Zhao. Yun Feng mengangkat alisnya dan melirik pemuda yang berdiri di udara. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar tidak mengenal keluarga Zhao di kota Yue. Keluarga Zhao adalah keluarga terkenal di kota Yue. Keluarga Zhao adalah salah satu dari 4 keluarga. Tanya Yun Feng dengan dingin. Pemuda dan antek-anteknya di langit segera sedikit malu. Meskipun keluarga Zhao tidak bisa menjadi peringkat pertama, mereka masih bisa berada di 10 besar tidak peduli apa. Kulanyi tertawa. Monyet ini telah menjadi raja. Dia benar-benar berpikir dia mampu. Anak, apa katamu? Kamu bilang keluarga Zhao adalah monyet. Pria muda di langit berteriak dengan marah. Kulanyi mengangkat kepalanya dengan malas dan melirik mereka. Kamu melompat-lompat. Jika kamu bukan monyet, lalu kamu apa? Jangan begitu tak tahu malu. Bagaimana Anda bisa menilai keluarga Zhao? Cepat minta maaf. Pesuruh itu berteriak. Kalau tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya. Beberapa pemuda nakal menunggu Yun Feng dan yang lainnya untuk meminta maaf, tetapi mereka tidak berharap Yun Feng dan yang lainnya mengabaikan mereka sama sekali. Mereka berbalik dan berjalan melewati mereka langsung ke kedai. Keributan di luar sudah mengejutkan beberapa orang di kedai. Orang-orang yang menonton drama itu bersandar ke jendela dan melihat keluar, tidak bisa menahan diri untuk berdiskusi. Tuan muda kedua Zhao ada di sini untuk menimbulkan masalah lagi. Apakah dia mencari masalah tanpa alasan?
Kenapa kamu peduli? Dia terkenal karena menyebabkan masalah di kota Yue. Ini benar-benar banyak masalah jika dia datang kepadamu. Tepat, keluarga Zhao masih melindunginya. Terus terang, mereka semua terbelakang. Petik 2. Tuan muda kedua dari keluarga Zhao pasti tahu bahwa ada banyak orang yang menonton dengan mata berkilauan. Dia berpikir bahwa Yun Feng dan yang lainnya pasti akan meminta maaf dan dia sudah siap untuk bertindak seperti orang yang murah hati yang tidak peduli dengan masa lalu. Dia tidak berharap ketiga orang ini langsung mengabaikannya. Dia seperti badut yang berbicara tentang dirinya sendiri. Dia melirik ke kedai dan melihat banyak tatapan yang sedikit mengejek seperti yang diharapkan. Tuan muda kedua dari keluarga Zhao segera kehilangan muka. Di keluarga Zhao, dia adalah seorang tiran kecil. Ayah dan saudara laki-lakinya menyayanginya dan dia memiliki semua yang dia inginkan. Terlepas dari beberapa orang yang tidak bisa diprovokasi, siapa lagi di kota Yue yang berani memperlakukannya seperti ini? Ketiga orang ini sama sekali tidak menganggapnya serius. Kilatan sengit melintas di mata tuan muda kedua dari keluarga Zhao saat dia membuat gerakan tangan. Beberapa antek itu segera melompat dari tempat dan 3 hingga 4 orang menerkam punggung Yun Feng dan yang lainnya. Tuan muda kedua dari keluarga Zhao berdiri di udara dan menyaksikan dengan dingin. Anda 3 orang tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Aku akan memberimu pelajaran. Saat 3 atau 4 orang di belakangnya bergerak, Yun Feng sudah mengharapkannya. Dia tiba-tiba melompat dari tempat dan melayang ke langit. Beberapa orang yang ketinggalan tidak bisa membantu tetapi merasa terpana. Kemudian, Kulanyi tiba-tiba menebas tangannya dan kekuatan tak terlihat menyapu mereka. Beberapa dari mereka segera merangkak ke tanah dalam keadaan menyesal. Tuan muda kedua dari keluarga Zhao, yang sedang menunggu di udara untuk menonton drama, jelas tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, dia hanya merasakan embusan angin di sebelahnya dan seseorang berdiri di depannya. Tuan muda kedua dari keluarga Zhao tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mulutnya ketika dia melihat wajah cantik Yun Feng. Kamu. Yun Feng berdiri di udara dan menatapnya dingin dengan mata hitamnya. Kamu sudah terlalu lama berdiri di udara. Sudah waktunya untuk turun. Tuan muda kedua dari keluarga Zhao melebarkan matanya. Yun Feng sudah menyerang. Dia menebas tangannya dari langit dan mengerahkan kekuatannya, mengenai tulang punggung tuan muda kedua dari keluarga Zhao secara langsung. Yun Feng berada di kelas 5 tingkat raja, sedangkan tuan muda kedua dari keluarga Zhao hanya di kelas 1 tingkat raja. Perbedaan antara keduanya bisa dikatakan terlalu besar. Ah! Dengan teriakan, tuan muda kedua dari keluarga Zhao telah jatuh dari langit dalam keadaan menyesal. Dia hanya merasa tulang punggungnya terpotong. Rasa sakit yang menusuk datang dari tulang punggungnya. Tuan muda kedua dari keluarga Zhao sangat kesakitan sehingga fitur wajahnya berubah. Bab 1017, pembuat masalah ada di sini, 3. Orang-orang di kedai terkejut lagi ketika mereka melihat pemandangan ini. Hei! Gadis itu ada di level raja. Tuan muda kedua dari keluarga Zhao menderita serangan itu saat itu. Dia pasti sudah menendang pelat besi sekarang. Tuan muda kedua dari keluarga Zhao dirobohkan dari langit oleh Yun Feng. Dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Wajah dan tubuhnya tertutup debu. Menahan tatapan mengejek dari orang-orang di sekitarnya, dia hanya merasa ingin mati. Beberapa antek di tanah segera bergegas dan bergegas ke tuan muda kedua dari keluarga Zhao. Mereka segera membawa tuan muda kedua dari keluarga Zhao pergi dengan sedih. Tuan muda kedua dari keluarga Zhao menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, keluarga Zhao tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja. Yun Feng mendengus dan mendarat dari langit. Dia memandang tuan muda kedua dari keluarga Zhao, yang terbawa suasana, dengan mata hitamnya. Kulanyi berjalan mendekat. Dia lumpuh atau lumpuh saat itu. Yun Feng melengkungkan bibirnya. Dia memukul bagian paling rentan dari punggungnya saat itu. Karena dia berani menyerangnya, dia harus memikirkan konsekuensinya dengan hati-hati. Tuan muda kedua dari keluarga Zhao menyerang lebih dulu. Yun Feng berpikir itu normal baginya untuk melawan. Siapa peduli? Jika keluarga Zhao begitu kuat, seharusnya tidak sulit untuk mempertahankan pecundang. Kulanyi tidak bisa menahan senyum. Meskipun Yun Feng tidak banyak bicara ketika dia datang ke wilayah tengah, Kulanyi sedikit banyak bisa merasakan frustrasi di hatinya. Dia ingin mencapai markas besar keluarga Yun sesegera mungkin untuk mengejar kekuatan yang lebih tinggi. Jika bukan karena Yu Yue,
Yun Feng mungkin akan langsung memasuki Istana Naga, mengeluarkan pohon kuali emas, dan berkultivasi sampai dia puas. Mereka bertiga masuk ke dalam warung. Orang-orang yang sedang menonton drama saat itu tidak bisa tidak melihat mereka dengan cara yang berbeda. Pemilik kedai menyambut mereka dengan hangat. Gadis kecil, kamu benar-benar berani. Orang normal tidak berani memprovokasi keluarga Zhao di kota Yue, terutama tuan muda kedua dari keluarga Zhao. Gadis kecil, kamu harus berhati-hati di masa depan. Jika memungkinkan, Anda harus meninggalkan kota Yue sesegera mungkin. Yun Feng tersenyum. Jangan khawatir tentang itu. Bos, di mana saya dapat menemukan keluarga Yu di kota Yue? Bos tercengang. Yang lain di kedai tidak bisa membantu tetapi menajamkan telinga mereka ketika mereka mendengar pertanyaan Yun Feng. Keluarga Yu. Bos bertanya dengan curiga. Yun Feng mengangguk. Aku datang ke keluarga Yu untuk melakukan sesuatu kali ini, tapi aku tidak menanyakan lokasinya. Ketika saya tiba di kota Yue, saya menemukan bahwa itu benar-benar terlalu sulit untuk ditemukan. Petik 2. Bos tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Gadis kecil, kamu tidak mengerti, kan? Meskipun ada ribuan gunung di kota Yue, tidak sulit untuk menemukannya. Keluarga Yu adalah topik baru di kota Yue baru-baru ini. Keluarga ini tidak biasa. Saya mendengar bahwa sosok yang mengesankan muncul yang dapat naik ke langit dalam satu langkah. Petik 2. Bos, kami telah mendengar banyak desas-desus tentang kejeniusan keluarga Yu ini. Jenius macam apa dia? Tanya Kulanyi. Bos itu tertawa. Saya belum pernah melihat orang jenius seperti itu. Saya mendengar bahwa dia adalah murid favorit dari seorang tetua sekolah Juxing. Dia memiliki masa depan yang menjanjikan. Apa artinya dipilih oleh seorang penatua? Keluarga Yu pasti akan melambung tinggi di masa depan. Kulanyi mengangkat sudut mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Ada desas-desus seperti itu di sepanjang jalan. Semua orang adalah murid paling favorit dari seorang penatua. Bos, di mana tepatnya keluarga Yu? Yun Feng kembali ke topik. Bos itu tertawa terbahak-bahak. Keluarga Yu ada di gunung tidak jauh. Pegunungan di kota Yue sangat istimewa. Keluarga Gong, salah satu dari 4 keluarga terbesar, berada di gunung tertinggi. Keluarga Gong memiliki sebuah gunung. Keluarga Yu, keluarga Zhao, dan selusin keluarga lainnya berada di tingkat kedua. Di bawah mereka bahkan ada keluarga yang lebih kecil. Gadis kecil, apakah kamu mengerti? Petik 2. Yun Feng mengangguk. Ternyata keluarga Yu dan keluarga Zhao berada di level yang sama sekarang, tetapi keluarga Yu hanya berada di kota Yue untuk waktu yang singkat. Mereka mungkin masih sedikit lebih rendah dari keluarga Zhao. Memikirkan konflik dengan tuan muda kedua dari keluarga Zhao saat itu, akankah keluarga Yu memiliki konflik dengan keluarga Zhao karena ini? Yu Yue tahu apa yang dikhawatirkan Yun Feng. Dia segera mengusap kepala kecilnya. Feng, tuan muda kedua dari keluarga Zhao itu terlalu berlebihan. Dialah yang menyerang lebih dulu. Jika bukan karena saya, Anda tidak akan menganggapnya serius sama sekali. Jika keluarga Zhao menyalahkan kami untuk ini, serahkan saja padaku. Petik 2. Yun Feng tersenyum dan memegang tangan Yu Yue. Saudaraku, aku mengerti. Mereka bertiga meninggalkan kedai setelah mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Setelah pemilik kedai menjelaskan, mereka melihat tata letak kota Yue lagi. Seperti yang dia katakan, meskipun ada banyak gunung, ketinggian gunung itu berbeda. Mereka bertiga seharusnya berada di tempat yang lebih rendah sekarang. Tingkat kedua gunung tempat keluarga Yu berada bahkan lebih tinggi. Yun Feng memperkirakan jaraknya. Jika dia pergi di sekitar jalan gunung, dia tidak akan bisa mencapai tingkat kedua gunung tempat keluarga Yu berada dalam 10 hari hingga setengah bulan. Tidak mungkin baginya dan Kulanyi untuk mengangkat Yu Yue. Hanya ada satu cara sekarang. Lan Yi. Yun Feng memanggil dengan lembut saat bola lampu hijau terbang keluar dari Ring of Contract dan mendarat di sebelah Yun Feng. Cahaya memudar dan seorang pemuda tampan muncul. Ada pola biru misterius di satu sisi wajahnya dan wajahnya sangat tampan. Menguasai. Lan Yi keluar dan tersenyum pada Yun Feng dengan santai. Yun Feng berkata, aku harus merepotkanmu lagi kali ini. Senyum muncul di wajah tampan Lan Yi. Saya bersedia digunakan oleh guru. Sinar cahaya lain melintas. Tubuh pemuda tampan itu sudah tidak ada lagi, melainkan digantikan oleh Griffin yang besar dan cantik. Ini adalah
Yu Yue tidak bisa membantu tetapi berseru ketika dia melihat tubuh asli Lan Yi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh asli dari binatang sihir Feng di kontrak. Itu sangat besar. Itu adalah Griffin. Orang-orang di kedai itu juga tercengang. Sepasang mata menatap Griffin raksasa di pintu masuk kedai dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelannya. Beberapa orang bahkan menempelkan wajah mereka di jendela. Untuk dunia ini, summoner adalah profesi yang paling mengagumkan dimanapun mereka berada. Yun Feng melompat ke tubuh Lan Yi bersama Yu Yue, dan Ku Lanyi mengikuti. Setelah mereka bertiga berdiri diam, Griffin mengepakkan sayapnya yang besar dan angin kencang bertiup kencang. Pintu dan jendela kedai semuanya terbuka. Rambut orang-orang di kedai juga dicabut dan beberapa wig bahkan dicabut. Ya dewa, gadis kecil itu adalah summoner. Mengesankan, mengesankan. Hanya ada begitu banyak pemanggil di kota Yue. Gadis kecil itu memiliki identitas seperti itu dan dia bahkan berada di level raja. Kekuatannya juga tidak buruk. Siapa sebenarnya dia? Bab 1018, pembuat masalah ada di sini, 4. Bukankah dia akan menemukan keluarga Yu? Apakah dia dari keluarga Yu? Dengan serius, keluarga Yu sudah memiliki jenius, dan sekarang ada summoner. Mengapa keluarga Yu sangat beruntung? Jika kamu berkata begitu, bukankah keluarga Gong akan dicemburui oleh surga? Saya tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana keluarga Yu bisa dibandingkan dengan keluarga Gong? Mereka tidak bisa dibandingkan. Di langit, Griffin besar melintas dan secara bertahap terbang menuju gunung kedua kota Yue. Setelah terbang ke langit, Yu Yue tidak merasakan tekanan dari luar angkasa. Yun Feng juga menyimpulkan bahwa sebelum dia mencapai tingkat raja, dia akan dibatasi oleh hukum luar angkasa ketika dia terbang di langit, tetapi dia bisa terbang di atas langit dengan bantuan eksternal dan tidak dibatasi oleh aturan ini. Saat Lan Yi terbang ke atas, Yun Feng juga melihat situasi yang sebenarnya dikelilingi oleh pegunungan di kota Yue dengan lebih jelas. Seperti yang dia duga, tingkat kedua gunung itu sangat tinggi. Hanya jalur gunung saja yang akan memutar dan berbelok dan itu akan memakan waktu lama. Namun, terbang di langit sekarang hanya akan memakan waktu kurang dari setengah hari. Jarak mereka berdua berjauhan. Setengah hari kemudian, Lan Yi sudah mendekati tingkat kedua gunung. Yun Feng meminta Lan Yi untuk berhenti ketika dia bisa melihat situasi di lantai 2 dengan jelas. Jika dia mendekat dengan sembrono, dia akan menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Karena dia berada di tingkat kedua gunung, keluarga-keluarga ini memiliki lapisan perlindungan di luar. Meskipun tidak terlalu banyak keluarga di lantai 2, ada juga banyak dari mereka. Yang mana keluarga Yu? Ku Lanyi berdiri di punggung Lan Yi dan melihat sekeliling. Ada banyak rumah besar keluarga yang berdiri di gunung. Tidak mungkin untuk mengatakan yang mana. Yu Yue juga melihat sekeliling. Sebagai anggota keluarga Yu, dia tidak bisa mengenalinya sama sekali. Apa yang dia kenal adalah keluarga Yu sebelum dia pergi. Pada saat itu, keluarga Yu benar-benar keluarga kecil yang tidak dikenal. Siapa yang mengira itu akan berkembang ke tingkat seperti itu? Yun Feng melihatnya dengan hati-hati dengan mata hitamnya. Ketika matanya mendarat di tengah gunung, senyum tidak bisa tidak melintas di matanya. Sangat mudah untuk mengatakannya. Keluarga Yu ada di sana. Yun Feng mengulurkan tangannya. Ku Lanyi dan Yu Yue sama-sama melihat ke arah yang ditunjuk Yun Feng. Feng, bagaimana kamu bisa yakin bahwa itu adalah keluarga Yu? Yun Feng tertawa. Lihat ke bawah gunung. Bukankah nama keluarga mereka terukir? Ku Lanyi melirik ke bawah. Seperti yang diharapkan, nama keluarga terukir di setiap gunung di tingkat kedua, dan lokasi keluarga sesuai dengan gunung. Karakter Yu dari keluarga Yu terukir di gunung yang ditunjuk Yun Feng. Itu hanya bermain ke galeri. Ku Lanyi mendengus jijik, tapi Yun Feng tidak peduli. Enak main ke galeri. Kita tidak perlu membuang waktu untuk mencarinya. Lani, ayo pergi. Griffin mengepakkan sayapnya dan mengaum ke arah gunung tempat keluarga Yu berada. Yu Yue, yang berdiri di belakang Lan Yi, menatap rumah keluarga Yu dengan perasaan yang sangat rumit di benaknya. Dia dikirim ke wilayah tengah oleh keluarganya saat itu dan dia kembali sekarang, tetapi keluarga Yu mungkin tidak membutuhkannya lagi. Namun, tidak peduli apa, keluarga tetaplah keluarga. Sebagai anggota keluarga Yu, dia tentu harus kembali ke tempat asal keluarga Yu. Pada saat yang sama, ketika Lan Yi semakin dekat dengan keluarga Yu,
seseorang dari keluarga Yu berlari ke dalam rumah dengan panik dan tiba-tiba membuka pintu. Beberapa orang sedang duduk di dalam, seolah-olah mereka sedang membicarakan sesuatu. Melihat seseorang mendorong pintu terbuka dan masuk dengan begitu sembrono, mereka tidak bisa menahan perasaan marah. Apa yang sedang terjadi? Apa kau tidak tahu kita sedang berbicara? Bu, guru, ini darurat. Binatang ajaib yang tidak dikenal sedang terbang menuju keluarga Yu. Pria yang duduk di kursi utama tiba-tiba berdiri. Apa katamu? Seekor binatang ajaib terbang menuju keluarga Yu. Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Apakah itu benar-benar binatang ajaib? Ini benar-benar binatang ajaib. Itu benar-benar benar dan sangat besar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa binatang ajaib datang tiba-tiba? Beberapa orang di ruangan itu semua berdiri dengan gugup. Apakah beberapa kesempatan besar datang ke keluarga Yu? Tidak peduli apa yang terjadi, keluarlah bersamaku untuk melihat-lihat dulu. Orang yang duduk di kursi utama berdiri dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Orang lain di ruangan itu juga mengikutinya. Orang yang datang untuk melapor juga mengikuti di belakang dengan tergesa-gesa dengan tatapan cemas. Jantungnya terus berdebar. Apa sebenarnya yang salah dengan binatang ajaib itu? Beberapa anggota penting keluarga Yu bergegas keluar dari pintu dengan ekspresi gugup dan serius di wajah mereka, yang membuat anggota keluarga Yu penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kesempatan besar datang ke keluarga Yu? Ayo pergi dan lihat. Beberapa anak muda mengikuti mereka dengan rasa ingin tahu. Banyak orang dari keluarga Yu segera mengikuti mereka keluar. Beberapa pemimpin keluarga Yu berjalan terburu-buru di depan. Beberapa anak muda dari keluarga Yu mengikuti mereka dengan rasa ingin tahu dan berdiskusi di belakang. Griffin besar yang terus mendekati keluarga Yu telah tiba di gunung keluarga Yu. Yun Feng dan yang lainnya segera melompat dari punggung Griffin. Pada saat ini, anggota keluarga Yu juga keluar dari pintu. Kamu siapa? Apa yang membawamu ke keluarga Yu? Pemimpin keluarga Yu berdiri di depan dan bertanya dengan cukup sopan. Yun Feng tercengang dan tahu bahwa mereka jelas salah memahami sesuatu. Lan Yi berubah menjadi bola cahaya dan menghilang ke dalam cincin kontrak. Adegan ini mengejutkan beberapa pemimpin keluarga Yu. Orang yang datang adalah pemanggil di level raja. Aku Yu Yue. Yu Yue maju selangkah dan menatap beberapa anggota keluarga Yu dengan mata cerah. Ada sedikit rasa panas di matanya. Dia kembali. Dia ada di rumah. Pemimpin keluarga Yu jelas tercengang setelah mendengar itu. Kamu Yu. Apakah kamu dari kelompok garis keturunan yang dikirim ke Outland oleh keluarga Yu terakhir kali? Seorang pria di sebelah pemimpin keluarga Yu bertanya. Yu Yue segera mengangguk. Ya, Yu Yue berasal dari kelompok garis keturunan itu. Lalu apa kekuatanmu saat ini? Karena kamu bisa datang ke wilayah tengah, itu berarti kekuatanmu sudah mencapai level Lord. Tuan dari keluarga Yu bertanya. Tubuh Yu Yue sedikit gemetar. Ya, kekuatan Yu Yue saat ini berada di puncak level Lord. Puncak level Lord masih sedikit lebih rendah. Salah satu tuan dari keluarga Yu bergumam. Yun Feng hanya bisa mencibir setelah mendengar itu. Senior, menurutmu apa yang harus dianggap tidak buruk? Pemimpin keluarga Yu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia mendengar pertanyaan Yun Feng. Jika Yu Yue adalah dari garis keturunan keluarga Yu, apakah kedua orang ini juga anggota keluarga Yu? Jika mereka benar-benar anggota keluarga Yu, itu akan menjadi hal yang menyenangkan.